Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam 1 Muharram ini, kalau tahun Jawanya adalah 1 Suro. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan ridhonya sehingga Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam 1 Suro ini adalah menjadi satu kemaslahatan bagi saya, keluarga saya, anak cucu saya, keberkahan di dunia maupun di akhirat, tidak menjadikan satu kemudorotan. Karena pada dasarnya apa yang saya sampaikan adalah menyampaikan atau menyambung lidah dari para leluhur Nusantara. Perlu diketahui sahabat Pusaka Jawa, pecinta Tosan Aji dibagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa Official. Yang pertama adalah orang yang suka dengan esotori atau suka dengan luarnya saja, tangguh utuh sepunya, antikannya. Kedua, orang yang suka dengan isoteri, suka dengan isinya, sisi tuahnya, angsarnya, goibnya, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, suka dengan dua-duanya, suka dengan isoterinya, suka dengan esotorinya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, silakan sahabat Pusaka Jawa mau memilih yang mana. Jadi tidak ada perdebatan ketika melihat channel YouTube saya, bahwasanya di channel YouTube saya ini mengajarkan satu perbuatan syirik. Tidak. Di sini ada satu ilmu yang adiluhung, yang sangat besar manfaatnya, bahwasanya leluhur kita mempunyai satu skill olah batin maupun olah dohir dalam tempa besi. Seperti itu. Dan tidak cuma dengan tempa besi saja, tapi leluhur kita juga membuat dengan roso, dengan doa-doa khusus yang diharapkan bisa bermanfaat kepada para pemakainya. Nah, itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang akan saya babar pada malam hari ini adalah pusaka yang istimewa dari segi pamornya, sahabat Pusaka Jawa. Dapurnya juga dapur banyak dimiliki orang. Bukan berarti dapur banyak dimiliki orang itu dapur yang biasa, tapi karena dapur itu dulu mempunyai makna filosofi yang dalam dan yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Dan mungkin pada saat sekarang pun sama, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dapur apakah itu? Kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta, ya, Wondo Kagok Banci. Kayunya ini adalah kayu Katimoho pelet. Kalau kita lihat peletnya ke bawah, seperti ini adalah pelet selempang sampir. Pelet sendiri banyak jenisnya, ada selempang sampir, ada kendit, ada dewandaru, ada udan riris, ada ceplok banteng, ada belang sapi, banyak sahabat. Nah, ini adalah pelet selempang sampir, karena seperti selendang atau selempang yang disampirkan, kayak tokonom pundak ataupun taruh jemuran kan sama ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang mendaknya. Mendaknya kita lihat ini mendak lawasan atau lamen. Ini seperti mendak widengan, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari handle-nya, ini handle lawasan atau lamen. Handle-nya ini adalah handle jejeran nunggak semi wondo canteng. Ya, nunggak semi itu banyak jenisnya, ada canteng,
ada Samba Keplayu, ada Gatot Kaca Sebo, ya banyak sahabat pusaka Jawa. Nah, ini adalah Wondocanteng. Yang bikin istimewa handle ini, ya, ini adalah ada salah satu pelet yang horizontal dan memutar, sahabat pusaka. Ini adalah pelet kendit, ya. Tentunya untuk mencari pelet kendit tidak mudah, sahabat pusaka Jawa. Di kayu Katimoho pasti dibutuhkan satu kejelian bagi meranggi yang membuatnya. Dan untuk pelet kendit seperti ini yang ori, ya, bukan dibakar, karena ada yang pelet kendit seperti ini dibakar, kalau enggak disepidol, sahabat pusaka Jawa, ya. Ini biasanya nilai ekonominya lebih mahal daripada yang biasa. Dan untuk pelet kendit yang lawasan seperti ini cukup susah dicari, sahabat pusaka Jawa. Mungkin kalau yang baru-baru banyak kali, ya. Tapi kalau yang lawasan seperti ini susah. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bilahnya lurus, sahabat pusaka Jawa. Bilahnya miringan bilah pusaka itu diukur 30 derajat sampai berapa miring-miring. Itu mempunyai makna, karena kemiringan bilah condong leleh atau lawung itu ada yang surya, Chandra, ada Kartika, seperti itu. Tapi kebanyakan umumnya adalah surya yang kemiringan bilahnya sekitar 30%. Ngukurnya dari peksi ke bawah sini, kemudian kalau bisa sahabat bikin garis. Ya, ketika bikin garis, peksinya taruh di sini, nanti kemiringan bilahnya jelas. Nanti kita bikin garis lagi, garis lurus, kita miring berapa derajat. Nah, itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pamornya. Pamornya cukup istimewa, sahabat pusaka Jawa. Di bawah sini seperti nunggak semi, tapi menyambung sampai ke hampir ke ujung bilah, dan di atasnya berbentuk kudung seperti anak panah. Ini adalah pamor Satrio Pinayungan. Pamor Satrio Pinayungan ada dua versi, sahabat pusaka Jawa, yaitu versi Ngayogyakarta sama versi Solo. Versi Solo biasanya ada yang di bawah sini, ya, seperti wos utah, kemudian di atasnya kudung, tidak ada garisnya. Sama Satria Pinayungan juga, dan versi Solo juga ada yang seperti ini, ya, kemudian ada garis, kemudian di sininya panah, seperti itu. Nah, Satrio Pinayungan yang saya pegang ini tergolong Satrio Pinayungan yang rekan atau dirancang terlebih dahulu oleh pemiliknya, atau sang empu, dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Kemudian Satrio Pinayungan ini adalah Satrio Pinayungan yang memang banyak dicari oleh orang, ya. Ada Satrio Pinayungan dari Ngayogyakarta, itu bentuknya bulatan-bulatan di sini, bulatan, kemudian di bawahnya 3, di atasnya 4 bulatan, ya, di bawahnya 3. Itu Satrio Pinayungan Ngayogyakarta. Biasanya untuk Satrio Pinayungan Ngayogyakarta yang bulatan-bulatan itu cocok dipakai untuk para wirausaha atau para pedagang. Sedangkan untuk Satrio Pinayungan Solo yang seperti ini biasanya cocok dimiliki oleh orang-orang yang masih berkarir, entah di pemerintahan ataupun di perusahaan. Seperti itu. Itu salah satu tuah atau angsarnya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Satrio Pinayungan itu artinya Satrio itu satria. Pinayungan mendapatkan perlindungan. Jadi seorang satria yang mendapatkan perlindungan, sahabat pusaka Jawa. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari Satrio Pinayungan adalah agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama iri, dengki, ataupun syirik, ataupun hasud dari manusia. Ya, baik secara terang-terangan, bilisan, ya, dengan cara memfitnah, membunuh karakter kita, supaya, oh, si Ata jelek begini-begini. Tapi kita dijauhkan dari hal seperti itu, ataupun dari bentuk syirik yang lewat goib, seperti santet, teluk, kan termasuk sama, sahabat pusaka Jawa. Nah, Satrio Pinayungan adalah tergolong pamor yang tidak pemilih, baik Satrio Pinayungan Solo maupun Satrio Pinayungan Ngayogyakarta. Ya, kemudian Satrio Pinayungan itu memang, sahabat pusaka Jawa, banyak sekali versinya, ya, yang ada yang versi di bawah sini
seperti kayak lawesa ukel terus lurus gitu kan. Nah, ada yang waswutah, di sini waswutah putus ya, kemudian di atas di sini langsung tudung, pamor tudung seperti huruf V yang terbalik. Dan ini adalah pamor Satrio Pinayungan Solo dengan seperti bentuk anak panah, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Satrio Pinayungan ini kenapa banyak orang yang mencari? Karena memang dari segi garap, keindahan pamornya itu sangat, kalau disawang enak sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan tidak ngeblur ya. Coba bolak-balik pun disawang indah. Secara esotori, secara luarnya saja tampilan pamornya indah, sahabat Pusaka Jawa. Ini kita tidak bicara tentang esoterinya dulu. Ya, tadi secara esoteri jelas tuah atau angsarnya agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari iri dengki manusia. Seperti itu. Karena orang hancur itu karena dari sifat iri. Baik secara personal ataupun menghancurkan orang pun lewat hasut, lewat iri dengki bisa. Seperti itu. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta teman-teman kita atau anak cucu kita dijauhkan dari hal-hal yang sedemikian rupa. Walaupun tidak mungkin hidup di dunia itu seperti itu. Tapi setidaknya kalau kita sudah mempunyai perlindungan, ya tidak, kalau kena api, kena cuma panasnya saja, tidak sampai melepuh seperti itu. Nah, sama dengan mempunyai pusaka seperti ini, artinya doa Sang Empu yang diterapkan atau dimasukkan pada bilah pusaka ini yang dilambangkan dengan pamor Satrio Pinayungan agar si pemilik dapur tilam upi Satrio Pinayungan ini terlindungi. Dan dia mempunyai jiwa seorang satria. Jiwa seorang satria itu gagah, berani, tidak pecundang. Seperti itu. Artinya tidak curang seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari dapur keris lurus, makna filosofi dari dapur keris lurus adalah agar si pemilik dapur keris lurus ini mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Ya, artinya ketika dia menjalani kehidupan ini, banyak gelombang kehidupan, baik permasalahan pribadi dengan keluarga maupun dengan orang luar, teman kerja ataupun yang lainnya, kita selalu diberikan keteguhan hati dan kekuatan iman. Makanya kadang kalau yang muslim itu diberikan doa yang jangan ditinggalkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakannya, yaitu doa ihdinas sirotol mustaqim 3 kali, kemudian disambung Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Karena manusia kadang ketika di tempat satu permasalahan kita goyah imannya, agar Allah menetapkan hati kita di jalan orang yang lurus, orang yang benar. Kemudian agar kita tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ada masalah, kita berdoanya Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, ya sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati saya agar tetap berjalan di jalannya Engkau, agamanya Engkau, kan seperti itu. Nah, begitu pusaka tilam upi diciptakan adalah bentuk doa dan harapan dari Sang Empu. Jadi begini, korelasinya dengan tuah atau angsarnya ketika orang sudah didoakan, ketika bilah pusaka ini dibikin kemudian didoakan dengan tiraka tertentu, dengan bacaan tertentu, agar orang itu diberikan keselamatan, diberikan keteguhan hati dan kekuatan iman agar tidak melenceng dari Tuhan yang Maha Esa. Setelah sudah menyatu di sini, insya Allah juga mempunyai efek. Ya, seperti halnya sahabat Pusaka Jawa minta air ke para masai, ke para asatid, atau minta rajahan kemudian dibawa. Nah, kalau leluhur kita bentuknya matangan dalam bentuk besi yang cukup indah juga, dan tingkat skill pembuatannya tidak semua orang bisa. Dan untuk tosan aji itu dibutuhkan 3 bahan, yaitu biji pamor, biji besi, dan baja. Kemudian dijadikan satu. Ini pembuatannya lebih susah, belum lagi ditirakati. Bahannya, besinya pun sama. Nah, kita bicara besi, sahabat Pusaka Jawa, kalau dilihat dari di sini, ini besinya adalah hitam kehijauan, kemudian nyamber lilin. Ini kemungkinan adalah besi pulosani. Besi pulosani, tuah atau angsarnya yaitu untuk kederajatan, untuk kerezekian, tuahnya juga tulus dan juga baik untuk bahan pusaka. Seperti itu. Jadi
sang empu ketika membuat pusaka ini juga milih sahabat kebiasanya untuk dapur-dapur pamor Satrio Pinayungan kemungkinan besar dulunya dipesan oleh orang-orang bangsawan atau orang-orang yang punya duit. Karena Satrio Pinayungan jarang gampang-gampang susah ditemui sahabat pusaka Jawa. Gampang-gampang susah. Yang paling sering adalah pamor untuk kerezekian, osputa dan ngulit semangka. Kalau pamor ini tergolong pamor miring yang banyak dicari oleh orang. Ya, dan ini besinya adalah besi pulosani. Kalau kita rangkum sahabat pusaka secara keseluruhan ya, makna filosofi dari dapur tilam upih dengan pamor Satrio Pinayungan diharapkan agar si pemilik dapur keris ini diberikan perlindungan dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak diinginkan, dari iri dengki, hasut, baik lisan dijatuhkan lewat lisan maupun dijatuhkan lewat goib. Dengan bentuk santet diberikan keselamatan seperti itu. Kemudian dia juga mempunyai satu kederajatan, status sosialnya naik, kemudian juga rezekinya juga bagus, ya. Kemudian menjadi orang yang tulus. Artinya ketika menjadi orang yang tulus nanti apa yang diharapkan gampang tercapai. Karena Allah Subhanahu wa taala biasanya cenderung lebih mengabulkan kepada orang yang tulus sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya, ya kalau kita lihat dari pasikutannya ini yang demes, gagah, ya ini demes, gagah dan menyenangkan sahabat pusaka Jawa. Kemudian juga bilahnya yang saya dekatkan sahabat pusaka Jawa. Pamornya ini mubiar, ini warangan dari tahun berapa ya? Sebelum tahun 2010 sahabat pusaka Jawa. Jadi kalau sekarang sudah 13 tahun ini warangan. Kalau diikut dari 2010 sudah 13 tahun, ini 2023 ini warangannya masih bior. Tapi kalau diwarangi ulang ini pasti lebih terang lagi. Ini dengan penampilannya yang gagah sahabat pusaka Jawa ya. Penampilannya yang demes dan gagah, serasi, menyenangkan. Nek wong didelengke tampan ya sahabat pusaka Jawa. Birowo besinya juga mentah, pamornya mubiar, gonjonya memakai tungkakan, di sini agak nungkak. Ini adalah tangguhnya Tangguh Surakarta sahabat pusaka Jawa. Ya, tangguhnya Tangguh Surakarta. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya kita ketahui ada Tangguh Suro. Tangguh itu banyak untuk Mataram ya. Pertama dari Mataram dulu, Mataram Senopaten, Mataram Sultan Agung, Amangkurat. Terus nanti ada Tangguh Surakarta, ada Tangguh Ngayogyakarta, kan seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini tergolong dapur keris yang istimewa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kemudian sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Memang untuk beberapa hari ini saya tidak membuat video reguler seperti ini. Tapi untuk video shotnya saya kayaknya tiap hari bikin. Nah, untuk malam satu suro sahabat pusaka Jawa biasanya para spiritualis mengasah keilmuannya, para pencinta tosan aji memberikan wewangian untuk pusakanya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, untuk pusaka Jawa sendiri ada minyak sahabat pusaka Jawa. Minyaknya ini ada yang aroma gaharu, kemudian ada cendana, dan ada pula minyak melati keraton sahabat pusaka. Yang ini adalah ukuran 80 mili dan ini ukuran 60 mili. Nah, dengan harga berapa Mas Oo? Harganya cukup murah. Untuk 85 mili untuk 80 mili harganya 85.000. Untuk yang 60 mili harganya 65.000. Kemudian sudah dikasih bonus kuas. Dan minyak ini tidak cuma sekedar minyak, tapi sudah diposter oleh energi dan juga doa. Jadi ada double. Saya sendiri yang mengerjakan agar pusaka Anda lebih terlihat
mempunyai energi, terlihat jreng seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya cukup itu saja. Apabila ada salah kata-kata, saya minta maaf. Yang ingin order minyak silakan langsung ke nomor WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.